Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk anak-anakku yang sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar matematika tentang skala bersama saya, Pak Aris dari SDIT Asalam Sanden. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan belajar hari ini kalian diberikan kemudahan dalam memahami materi yang Pak Aris sampaikan. Jangan lupa juga siapkan alat tulisnya ya. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita dengan cara 3M. Apa itu 3M? Apakah 3M itu mandi, makan, main? Oh, bukan itu ya. Perlu kalian ingat bahwa 3M itu ialah 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga adalah menjaga jarak aman 1 meter. Berbicara mengenai jarak, kali ini Pak Aris akan menyampaikan beberapa macam jarak yang ada pada peta. Namun, apakah kalian tahu apa itu skala? Pak Aris yakin kalian pasti pernah belajar menggunakan peta ketika kelas 4 dulu. Skala biasanya ada di dalam peta anak-anak. Ya, seperti yang kalian lihat ya. Dan denah juga menggunakan skala. Nah, untuk penulisan skala, biasanya skala itu dituliskan seperti ini. Misal, skala 1 berbanding 2 juta. Kemudian ada lagi skala 1 berbanding 1,5 juta. Ada lagi skala 1 banding 1.500. Biasanya kalau skalanya kecil ini biasanya untuk skala denah ya. Baik. Nah, kalian tahu tidak arti dari 1 banding 1 juta? Jadi 1 cm ini mewakili jarak 1 juta cm di bumi. Baiklah, Pak Aris ingin bertanya, apa itu skala? Skala adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak di bumi atau jarak sebenarnya. Bisa kita formulasikan. Skala sama dengan jarak di peta banding jarak sebenarnya. Jika kita rumuskan, jangan lupa ya, jarak di peta atau bisa disingkat JP berada di atas. Kemudian di bawahnya kita tuliskan skala. Bisa kita singkat S. Dan jarak sebenarnya atau bisa kita singkat juga JS. Maksudnya, ketika kita diminta menentukan skala, maka jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Karena jarak peta terletak di atas dan ingat ya bahwa skala itu apa? Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi sudah tahu ya cara menentukan skala? Selanjutnya, bagaimana cara menentukan jarak di peta? Seperti yang kalian lihat ya. Kalau kita diminta menentukan jarak pada peta, maka tinggal ada skala dan jarak sebenarnya. Letaknya bersampingan ya. Nah, kalau bersampingan berarti cara menentukan jarak peta yaitu skala dikalikan jarak sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana menentukan jarak sebenarnya? Coba dilihat. Jarak pada peta letaknya di atas, sehingga jarak di peta dibagi skala. Jadi, ketika itu
harus kalian ingat ya. Gimana? Mudah bukan? Baik, untuk selanjutnya Pak Aris ada hadiah nih. Ayo, apa hadiahnya? Ayo berlatih. Pak Aris sudah siapkan soal. Yuk kita bahas bersama-sama. Bisa kalian lihat ya. Jarak kota A dan kota B adalah 80 km. Jarak kota A dan kota B digambar pada peta dengan skala 1:2 juta. Jarak kedua kota pada peta adalah, nah, sebelum kita mengerjakan, kalian harus ingat dulu langkah-langkahnya. Yang pertama, perlu kalian ketahui, langkah-langkahnya yang pertama, perlu kalian tentukan dulu yang apa saja yang diketahui. Nah, yang diketahui yaitu jarak sebenarnya atau JS. Jarak sebenarnya berapa? Jarak sebenarnya atau JS sama dengan 80 km. Tunggu dulu, belum selesai ya. 80 km ini perlu kamu ubah dulu menjadi satuan cm. Jadi menjadi berapa? 80 km menjadi 8 juta cm. Kemudian selain JS yang diketahui yaitu skala. Skalanya 1:2 juta. Nah, skala ini juga perlu kamu ubah dulu menjadi pecahan biasa agar nanti menghitungnya lebih mudah. Menjadi 1/2 juta. Nah, kalau yang diketahui sudah kalian sebutkan, maka apa yang ditanya? Yang ditanya yaitu JP atau jarak di peta. Ingat ya, bagaimana formula atau rumus untuk menentukan jarak di peta? Ya, seperti yang kalian lihat, JP sama dengan S kali JS, di mana S yaitu 1/2 juta dikali JS, JS-nya 8 juta. Nah, agar lebih mudah mengerjakannya perlu disederhanakan dulu ya. Nah, 2 juta dan 8 juta itu memiliki 0. Nah, nolnya ada 6. Ya, agar lebih sederhana maka perlu dicoret dulu 0 yang ada di 2 juta dan 0 yang ada di 8 juta. Maka 0 yang ada di 2 juta itu kalian coret sebanyak 6. Begitu juga dengan 0 yang ada di 8 juta. Sebanyak 6 juga. Maka tinggal tersisa setengah kali 8. Nah, kalau sudah seperti itu, mudah sekali nanti untuk menyelesaikan. Jadi berapa? Setengah kali 8 sama dengan 4. Nah, ketemu ya. Jadi, jarak kedua kota pada peta adalah 4 cm. Selanjutnya, tinggi suatu gedung 60 meter. Tinggi gedung pada denah 50 cm. Skala denah tersebut adalah, nah, seperti tadi ya caranya ya, dengan langkah-langkah yang benar. Yaitu, pertama-tama, kamu perlu menentukan apa saja yang diketahui. Yang diketahui yaitu JS atau jarak sebenarnya. JS sama dengan 60 M. Oh ya, mungkin kalian masih bingung ya. Kok bisa ya 60 meter menjadi JS? Ya, perlu kalian ketahui ya, bahwa jarak sebenarnya itu tidak harus yang ada di peta, tetapi dalam denah pun juga bisa kita terapkan menjadi JS. Ya, ciri-cirinya apa? Atau tandanya? Nah, yang satuannya kilometer atau biasanya meter itu pasti JS atau jarak sebenarnya. Sedangkan jarak di peta itu menggunakan satuan cm atau cm. Jadi ketika ada soal tinggi suatu gedung 60 meter, itu berarti yang diketahui adalah JS. Maka JS tadi yang 60 meter ini juga kamu jadikan cm dulu agar nanti satuannya sama dengan yang ada di skala ya. Kalau skala itu memang tidak ada satuannya, tetapi itu dalam bentuk
cm. Jadi 60 meter ini diubah menjadi cm, menjadi 6000 cm. Nah, yang diketahui selain CS yaitu JP. JP-nya tadi 50 cm. Nah, yang diketahui sudah kalian sebutkan, maka tinggal apa yang ditanya? Yang ditanya yaitu skala atau disingkat S. Selanjutnya, perlu kalian ingat ya bahwa untuk menentukan S atau skala itu yaitu JP per JS. Jadi tinggal dimasukkan angkanya. JP 50, sedangkan yang JS 6000. Maka 50 per 6000. Nah, untuk menghitung angka ini juga lebih baik disederhanakan dulu ya. Nolnya kita sederhanakan, kita hilangkan dulu ya. Nah, yang 50 itu kita coret nolnya, kemudian yang 6000 juga kita coret nolnya. Satu saja ya. Jadi tinggal 5 per 600. Nah, kalau sudah 5 per 600 tinggal disederhanakan. Caranya semuanya dibagi 5 ya. 5 dibagi 5 menjadi 1, kemudian yang 600 dibagi 5 menjadi 120. Kemudian kita tuliskan menjadi bentuk pembagian ya, agar kita nanti bisa mudah menuliskan skalanya. Jadi menjadi 1 bagi 120. Nah, sudah ketemu. Jadi skala denah tersebut adalah 1 banding 120 ya. Kalau sudah skala, jangan dibaca bagi tetapi banding. Ini adalah soal terakhir. Bisa kalian simak. Jarak dua kota pada peta adalah 4 cm. Skala peta yaitu 1 berbanding 250.000. Jarak sebenarnya kedua kota adalah berapa ya? Ya. Ini hampir sama ya. Caranya yaitu apa yang diketahui? Yang diketahui yaitu JP atau jarak di peta sama dengan 4 cm. Kemudian, nah 4 cm sudah dalam bentuk satuan cm, jadi tidak perlu diubah lagi menjadi cm. Kemudian skala sama dengan 1 berbanding 250.000. Kemudian, nah agar mudah untuk menghitungnya, skala ini diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 1 per 250.000. Kalau sudah seperti itu, sudah nggak ada yang diketahui, tinggal yang ditanyakan apa? Yaitu yang ditanyakan JS atau jarak sebenarnya. Maka kita harus ingat juga JS sama dengan JP per S ya. Kalau dengan cara JP per S agak kesulitan nanti menghitungnya, kemudian diubah lagi menjadi bentuk pembagian biasa menjadi JS sama dengan JP dibagi S. Tinggal masukkan angkanya menjadi 4 dibagi 1 per 120.000. Maaf, maksud Pak Aris, 4 dibagi 1 per 250.000. Nah, kalau masih dalam bentuk pembagian seperti ini, belum bisa kalian kerjakan ya. Agar bisa dikerjakan, maka diubah menjadi perkalian ya. Caranya, yang tadinya yang bentuk pecahan biasa kalian tukar untuk posisi pembilang dan penyebutnya. Yang tadinya pembilang jadikan penyebut, yang tadinya penyebut jadikan pembilang. Maka dibalik ya, sehingga menjadi 4 dikali 250.000 per 1. Hasilnya sama dengan 1 juta. Jadi jarak sebenarnya kedua kota adalah 1 juta cm. Bisa kita ubah menjadi satuan kilometer menjadi 10 kilometer. Sampai sini gimana? Mudah dipahami bukan anak-anak? Ya. Pak Guru yakin kalian pasti bisa memahami. Nah, jadi pesan Pak Guru ya, ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak aman 1 meter. Mungkin itu saja anak-anak untuk materi hari ini. Bila Pak
Aris banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Aris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.